saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu orang Kristen ditetapkan tidak masuk surga. Hal ini seringkali diungkapkan oleh kaum muslim dengan mengklaim bahwa orang Kristen tidak masuk surga. Ini bukan berarti kaum Islam secara general, tetapi ada ulama-ulama, ustadz-ustadz, dan apologet muslim yang berupaya untuk membangun premis bahwa orang Kristen tidak masuk surga. Saya juga tidak mengatakan bahwa para ulama dan para ustadz secara general, tapi ada segelintir dari para ulama dan ustadz ini mengklaim semacam itu. Oleh karena itu, mari kita akan membahas hal ini lebih jauh. Sebenarnya para ulama, para ustadz dan apologet muslim ini mengklaim seperti itu bukan tanpa dasar, tetapi mereka sendiri mengutip di dalam Alkitab untuk mendasari argumentasi mereka, di mana mereka mengutip dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 21 dan 23 sebagai rujukan mereka untuk klaim mereka. Nah, ayat di sana berbunyi seperti ini. Di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21 dan 22 itu bunyinya seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayatnya yang ke-23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di dalam ayat-ayat tersebut, Tuhan katakan bahwa orang-orang ini tidak masuk surga. Dua ayat ini, para ulama, para ustadz, dan para apologet muslim ini mengutip dengan berdiri sendiri. Padahal ayat-ayat ini tidak berdiri sendiri, tetapi ada di dalam konteks. Dalam konteksnya itu tidak berbicara soal orang masuk surga atau tidak. Tetapi itu tentang hal pengajaran sesat. Jadi orang yang mengajarkan yang sesat itulah yang tidak akan masuk surga. Dan hal itu dimulai dari ayatnya yang ke-15. Di dalam ayat 15 dikatakan begini, seperti ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi di sini Yesus tidak sedang berbicara tentang orang yang masuk surga atau neraka, tetapi sedang berbicara tentang pengajaran sesat. Jadi Yesus katakan waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar
dan membawakan ajaran-ajaran sesat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan sebelum ayat 21 sampai 23 itu. Yesus katakan waspada dalam ayat yang ke-15 terhadap nabi-nabi palsu ini. Nah, bagaimana mengetahui nabi-nabi palsu itu? Itulah sebabnya Yesus katakan bahwa harus waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Maka Yesus melanjutkan untuk menilai itu bahwa mereka adalah nabi palsu, maka dilihat dari buahnya, yaitu segala perbuatan tindak tanduk mereka yang mereka munculkan tanpa mereka sadari. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi mereka ini bukan orang Kristen, bro, tetapi orang-orang yang menyamar menjadi domba. Nah, domba itu Tuhan Yesus pakai untuk simbolik kepada orang-orang yang mengikuti dia, yang akhirnya disebut sebagai orang Kristen. Hal itulah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Mari coba kita tengok. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-30, Tuhan Yesus katakan demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi dalam ayat yang ke-27 Yohanes pasalnya yang ke-10, Yesus menganalogi orang-orang yang mengikut dia adalah domba. Dia mengenal domba-dombanya, dan domba-domba itu mengikuti mereka. Hal ini sangat tepat dengan apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 7. Jadi ada orang yang bukan Kristen menyamar menjadi Kristen. Ada serigala yang bukan domba menyamar jadi domba. Oleh karena itu dari buahnya lah tahu. Dari sifat karakternya tahu mana domba, mana serigala. Kalau domba itu makanannya rumput dan mereka berkelompok, berkoloni, tidak saling menyakiti. Mereka selalu mengikuti sang gembala. Tapi kalau sifat daripada serigala adalah membunuh binatang-binatang lain. Jadi sesama binatang dia bunuh. Kalau domba tidak. Ya. Nah, jadi dari situlah kita tahu mana domba, mana serigala. Walaupun serigala itu
menggunakan bulu domba. Jadi para ulama, para ustadz dan para apologet salah kaprah dalam mengerti ayat ini. Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-21 dan 23. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-23 ya, Yesus katakan, "Aku tidak mengenal kamu." Dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 dia katakan dia mengenal domba-dombanya, tapi di sini Yesus katakan aku tidak kenal. Mengapa? Karena mereka memang bukan domba, mereka penyamar-penyamar yang jahat. Mereka bukan orang Kristen, Kalau orang Kristen Yesus kenal. Kalau orang bukan Kristen Yesus tidak kenal. Jadi saudara-saudara apologet muslim dan para ulama dan ustadz, Anda tidak bisa memperlakukan Alkitab seperti Anda memperlakukan Al-Quran yang setiap ayatnya itu tidak koneksi dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Karena dia bukan sebuah cerita atau kisah secara sistematis, tapi dia berdasarkan asbabun nuzul. Jadi ada peristiwa baru itu terjadi, datanglah ayat. Kalau Alkitab tidak, Alkitab itu pengajaran. Jadi dalam pengajaran itu ada sistematisnya. Kalau Anda sebagai seorang guru pasti tahu waktu Anda ngajar itu sistematis daripada materi yang Anda sampaikan itu secara sistematis. Nggak bisa lompat-lompat gitu. Ini yang tidak dipahami oleh para ulama dan para ustadz serta apologet muslim. Kenapa saya katakan bahwa tidak semua kaum muslim? Karena ada banyak kaum muslim yang saya temukan tidak pernah mempersoalkan Alkitab, tidak pernah mempersoalkan kekristenan. Bahkan cara pandang mereka terhadap kekristenan itu begitu positif gitu. Saya punya banyak teman yang muslim, bahkan keluarga kami banyak yang muslim, masih 99%. Kalaupun mereka ingin tahu, mereka bertanya gitu. Tapi mereka tidak pernah mengklaim. Jadi di sini jelas bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, karena ada banyak orang yang juga menggunakan nama Yesus Kristus untuk kepentingan banyak. Jadi saya memberi pesan kepada saudara-saudara kaum muslim dan muslimah yang seringkali mencomot-comot ayat Alkitab kemudian menafsirkan sendiri, apalagi para mualaf itu, karena mereka tidak punya pengetahuan yang mumpuni terhadap Al-Quran dan hadis, sehingga mau tidak mau ya mereka masih kangen dengan keyakinannya yang lama. Mereka ngutip-ngutip, kemudian mereka hanya dengan fasilitas mereka mempelintirkan ayat-ayat itu untuk menipu kaum muslim yang dengan tulus hati ingin mengerti kebenaran gitu. Tapi bagaimanapun Injil kebenaran itu harus sampai. Sehingga kami juga berterima kasih kepada para ulama dan ustadz serta apologet muslim yang mencoba untuk mengais-ngais dari Alkitab. Karena dengan demikian tanpa Anda sadari Anda sedang memacu, mendorong, menyemangati kaum muslim untuk membuka Alkitab dan mereka membaca sendiri. Dan Anda tahu dampaknya, ketika mereka baca sendiri dan menemukan kebenaran di sana, mereka akhirnya masuk Kristen, ikut Yesus Kristus. Nah, ketika mereka ikut Yesus Kristus, Anda kebakaran jenggot juga gitu kan. Mengatakan mereka bodoh lah, mengatakan mereka tidak mengerti Al-Quran lah dan sebagainya. Padahal Anda sendiri sebagai pemicunya gitu loh. Terima kasih banyak Anda mengambil bagian dalam
apa ya, penyemangat untuk kaum muslim membuka Alkitab. Ya kalau kami bawa Alkitab ya untuk bawa ke kaum muslim kan, ya mereka pasti mengatakan Kristenisasi lah apalah ya kan. Tapi ketika Anda memprovokasi mereka sehingga mereka sendiri yang akan diam-diam membawa Alkitab masuk kamar mereka, apalagi sekarang ini lewat Android, tinggal upload, kemudian tinggal download, kemudian baca sendiri. Nah mereka menemukan kebenaran. Itu kesaksian-kesaksiannya mayoritas kayak gitu. Jadi hati-hati untuk Anda mengutip ayat-ayat Alkitab kemudian mempelintir sendiri ya. Ya harapan saya dengan menyaksikan ini, teman-teman muslim pikirannya terbuka. Ya silakan untuk menyelidik Alkitab sendiri gitu dan menemukan kebenarannya dengan hati yang jujur. Dan bagi para ulama-ulama dan ustadz serta apologet muslim yang terus membaca Alkitab, silahkan Anda terus mempromosikan Alkitab kami, mempromosikan Tuhan kami. Jadi dengan minusnya Anda membicarakan tentang kitab Anda, minusnya Anda membicarakan tentang Nabi Anda, minusnya Anda mengisahkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lebih kecenderungan kepada membahas Alkitab dan Yesus Kristus, itu yang kami suka. Karena itu justru mendorong orang untuk Yesus semakin populer, Alkitab semakin tersiar ke segala penjuru dunia, dan akhirnya banyak orang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Thank you. Bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar, karena saya akan dengan setia untuk menjawab setiap komentar yang masuk. Dan silahkan share kepada teman-teman yang lain, sanak famili keluarga, agar mereka juga mengetahui kebenaran yang kita bagikan. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.